Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita dengan konten ini Jalan Hijrahku. Dan mungkin formatnya rada berbeda karena tentunya kita masih di masa pandemik. Saya ingat sekali terakhir bikin video itu di bulan Maret, berarti sudah sekian bulan kita nggak bikin video. Maka kalau nunggu harus kemudian format di dalam mobil lagi, ya mungkin terlalu dekat ya. Kalau ini kita bisa atur. Maka mungkin ini format yang baru, dan mungkin video-video berikutnya selama masih masa pandemik akan seperti ini. Dan ini juga pertama kali kita shoot di di malam hari di pinggir jalan, di Jalan Ayani, lebih tepatnya depan Dharma Praja ya. Iya. Oke, itu sedikit muqaddimah juga sebagai jawaban untuk sebagian ikhwah yang mungkin bosen dengan konten ceramah terus di channel. Dia menanyakan kapan ada, yakni ini Jalan Hijrahku episode berikutnya. Oke, maka ini episode yang baru, dan alhamdulillah yakni bersama kita ada Al-Akh Ijai. Kita biasa memanggil Akh Ijai, nanti kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Dan seperti biasa tentunya format ini Jalan Hijrahku adalah saya bertanya kepada yakni teman-teman tentang awal mula mereka hijrah, awal mula mereka mengenal dakwah ini, kemudian bagaimana perasaannya, bagaimana kendalanya di keluarga, pasangan, ayah ibu, kakak adik, masyarakat sekitar, dan kemudian ya tentang kehidupan mereka sampai sekarang tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga percakapan yang kita akan lakukan ini bermanfaat untuk yakni para penonton, dan tentunya kita tetap yakni menjalankan protokol. Kita masih pakai masker, jarak cukup lah ya 1 meter ya. Walaupun tentunya masjid belum buka. Tapi masjid-masjid yang lain sudah buka. Silahkan kalau yang ingin ke masjid. Oke, pemirsa, masuk pada bahasan tentunya. Silahkan Akh Ijai perkenalkan diri dulu. Nama? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama ana Zainuddin ya. Zainuddin. Kalau pakai kunyah Zainuddin Abu Naufal. Zainuddin Abu Naufal. Di MIS ya, atau di dakwah kita panggilan anak ini beraneka ragam. Kalau dari kalangan manggil Ijai ya? Iya, Ijai. Ada juga kalau Kanda Saifullah manggilnya Ajai. Ajai. Kalau anak-anak ya, adik-adik Remis, ya, Bang Jai, semuanya panggil Bang Jai. Ya, jadi ada Mas Ajai, ada Ijai, ada Bang Jai. Oke, itu untuk nama. Tentunya sudah berkeluarga ya, makanya ada kunyah Abu Naufal ya. Alhamdulillah. Anak ada berapa? Alhamdulillah ada 3. Alhamdulillah 3. Laki-laki Naufal, terus siapa lagi? Naufal, Adinda, kemudian yang terakhir Bilal. Alhamdulillah 3. Siap. Artinya yakni sudah berkeluarga pemirsa? Iya. Oke. Jadi seperti biasa Jai, dalam format ini Jalan Hijrahku, untuk tujuannya tentunya yakni untuk supaya narasumber seperti antum sekarang berbagi dengan teman-teman yang lain pengalaman hijrah. Dan mudah-mudahan memang dari semua teman-teman yang ana wawancarain, hijrahnya itu udah sampai. Itu dia. Ya, belum yang terpenting. Ya, jangan masih di perjalanan. Kita harapkan sudah sampai. Jadi ketika berbagi betul-betul kerasa untuk audiens. Iya. Oh iya ya. Karena kalau misalnya masih di perjalanan tanggung, teman-teman juga kayaknya nggak mau diwawancarain karena masih di perjalanan lah. Atau mungkin yang parah itu nauzubillah ya. Iya. Hijrahnya gagal, itu yang nauzubillah iya. gitu loh. Iya. Itu kalau misalnya buka gimana ya? Apa ya istilahnya? Ada beberapa orang yang memang hijrahnya itu ya cuman ikut-ikutan. Iya. Hijrah dalam artian ya cuman tampilan doang. Betul. Yang kita takutkan yakni kita hanya hijrah yang seperti itu, hanya tampilan doang. Akhirnya ketika nih Anda cerita sedikit ya, padahal ini harusnya momen antum.
dari Al-Akh Bakhtiar, yang tentunya dia juga sudah minta mudahan mau jadi narasumber juga karena luar biasa juga ceritanya Al-Akh Bakhtiar. Jadi ada sebagian teman-teman sudah ngaji, Jai. Kemudian ketika ikut pengajian di bab tertentu di mana dia masih pakai rasa pada bab itu. Oh iya. Dia benar. Wah, kok gini ya? Wah, keras nih. Kok gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya ngajinya masih pakai rasa, ketundukannya belum total, tunduk dan patuhnya belum total, repot. Betul. Nah, itu yang kita takutkan dari semua kita bahkan. Betul, iya. Kita berlindung dari itu. Tentu berat ya. Iya. Namanya berusaha menjadi orang yang baik dan taat, berat. Musuhnya iblis dan semuanya kok. Nggak bakal mudah. Benar. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh seorang muridnya kapan kita bisa beristirahat, ya nanti kalau sudah masuk surga, sebelum itu nggak bisa istirahat. Betul. Kita berperang terus. Oke. Iya. Sekarang mungkin yang ini ingin Anda tanyakan dari antum, pertama kali antum kenal dakwah ini. Nanti kemudian pasti antum punya background macam-macam. Silahkan kemudian diungkapkan. Artinya pertama kali, lebih tepatnya tahun ya. Sekitar kalau nggak salah 2012 kan? 2012. Iya. Pemirsa, saya ketemu Akh Ijai ini di TVRI loh. Ijai ya? Betul. TVRI Ijai ya? Betul, iya. Apa di masjid dulu apa di TVRI Ijai? Bukan. Di rumah Haji Bambang ya? Haji Bambang. Iya, ya. Itu Soalnya Anda di Pak, TVRI itu, Anda di TVRI. Iya. Itu sejak Anda lulus Madinah, TVRI welcome. Oh gitu? Iya. Iya. Dapat jadwal tiap tahun di Ramadan. Kemudian 2 atau 3 tahun terakhir bahkan Anda dapat jadwal mingguan untuk karyawan. Iya. Untuk yang TV-nya sebulan sekali. Artinya sejak lama mereka welcome, alhamdulillah. Dan belum ketemu antum berarti kan? Ketemu ya. Ketemunya kita di pengajian Haji Bambang ya. Bambang yang setiap malam Rebo itu setengah bulan sekali. Jadi pemirsa, sama juga nih Haji Bambang, saya pengen wawancarain tapi beliau mau nggak ya? Jadi Haji dulu ada pengajian di rumah Haji Bambang. Alhamdulillah beliau pemilik mebel setia. Itu pengajian awalnya itu Jai, kalau nggak salah pengajian itu beliau buat untuk beliau, keluarga dan karyawan. Betul. Dan ya, karyawan. Dan beliau itu ketika antum tahu anak pengajian di sana itu 6 bulan sebelumnya beliau minta. Bayangin. Betul, beliau cerita sama anak. Jadi setelah khutbah di Masjid Hasbunallah wa ni'mal wakil, begitu turun selesai ngobrol, Ustaz, Anda pengen antum pengajian di rumah, siap. Habis itu Anda lupa. Iya. Nggak ada Anda follow up. Sampai kemudian 6 bulan berikutnya jadwal di situ lagi dan beliau tagih. Wah, Anda lupa ya Allah. Akhirnya mulai ngaji. Oh, di situ kita ketemu ya? Iya. Dan itu bagian dari proses anak hijrahnya. Iya. Tapi sebelumnya tuh ada ininya, Tat. Ada historinya lagi. Bisa diceritakan. Iya. Baik. Artinya sebelum antum ke pengajian Haji Bambang itu ya? Betul, iya. Jadi anak kan dulunya gini, Tat. Sebelum kerja di TVRI, anak dulu sales mebel, sales furniture gitu loh. Jadi lama sekali anak berkecimpung di dunia furniture, di dunia sales ya. Itu kerjaannya hampir setiap pekan itu keluar kota itu. Siap. Keluar kota. Kalau nggak salah kurang lebih 7 tahun Tat, jadi sales itu. Masya untuk Allah. menghidupi keluarga kan. Siap. Tapi waktu itu memang subhanallah kehidupan anak jauh sekali dengan sunnah gitu. Jauh sekali dengan sunnah. Dalam artian apa? Antum sholat bolong-bolong? Iya, Tat. Kemudian sholat tapi telat gitu. Telat gitu ya. Bukan ninggalin, bukan. Karena di video yang lain, ikhwah kita nggak sholat. Subhanallah. Iya. Nggak sholat. Iya. Ini orangnya nih. Episode 1 nih orangnya nih. Ya salam. Tapi sudah tebak. Man, sudah man ya. Masa lalu man ya. Oke. Ya, kemudian setelah kurang lebih 7 tahun jadi salesman itu udah mulai terasa capek, Tat. Mungkin dengan bertambahnya usia kan. Nah, antum lahir tahun berapa? 77. Wah, 2 tahun lebih tua daripada Ana ya. Siap. Nah, jadi kalau bisa diingat itu antum kerja udah umur berapa? Kerja itu sekitar berapa kemarin ya? Berapa ya?
Sudah ada novel ya? Sudah ada novel. Novel masih kecil, Tat. Oh, siap. Antum masih- sales itu novel masih kecil. Masih Siap. kecil. Terus Iya. Nah, kemudian merasa udah punya kemampuan di marketing. Jadi mencoba memberanikan diri untuk buka sendiri usaha gitu loh. Oh. Tapi tetap di mebel kan, di furniture gitu loh. Nah, akhirnya singkat cerita kita buka mebel, kita sewa toko, kemudian nah di situ Ana banyak mengambil hikmah, Tat. Kenapa? Memang dulu kita nggak kenal dosa riba kan. Jadi usahanya itu, Tat, murni dari sebagian dari riba, sebagian dari uang simpanan Ana sendiri. minjem di bank antum. Kayak contoh ngambil pickup, Tat. Kan mebel kan butuh pickup kan. Nah, di situ Ana memang terlalu cepat gitu loh, kurang perhitungan. Jadi nggak mikir panjang nih, ambil dulu pickup di finansial, akhirnya riba, ya kan. Kemudian untuk nambah barang biar banyak nih, ngambil di bank gitu loh. Siap. Nah, Saya pernah mengalami itu. nah itu dia, Tat. Ternyata subhanallah. Nauzubillah, ya Allah. Tapi kemudian memang dalam 6 bulan pertama ya, subhanallah, sampai hampir tiap malam pulang malam terus gitu loh. Jadi saya yang artinya dibantu sama anak buah satu, kadang kalau kewalahan antar sendiri nih, nyetir sendiri gitu. Nah, jadi di situ Mebel ya? Mebel, Tat. Ngangkat Iya. dong? Iya, Waduh. ngangkat. Nah, jadi saking ramenya jualan nih, udah lupa sama Allah. Jadi sholat sering telat, kadang udah hampir habis waktu asar baru asaran. Bentar lagi maghrib baru asar. Jadi itu udah berjalan sekitar 6 bulan. Nah, Sampai di sini kadang-kadang antum ini nggak? Antum jamak-jamak nggak? nggak pernah, Tat. Nggak ya? Nggak. Yang jelas telat Artinya aja. kan ada sebagian orang kayak gitu karena Iya. alasan pekerjaan satu hari dirapel. Nanti kalau udah pulang ke rumah, iya Jay, iya ada yang Subhanallah. gitu. Ada kayak gitu ya? Iya. Ya salam. Terus Nah, kemudian 6 bulan berikutnya di sini mulai datang ujian nih. Mulai sepi. Yang mulanya setiap hari ada pembeli, kadang 3 hari baru ada. Pernah sampai sepekan nggak ada pembeli. Nah, yang paling parah pernah juga 16 hari lebih nggak ada pembeli gitu loh. Yang akhirnya konsekuensinya itu dia. Akhirnya Ana pilot, Tat, bangkrut. Kenapa? Salah satu sebabnya kan biasanya kalau kita barang itu laku, Tat, ya, laku, uang itu kan kita belikan lagi ke pabrik kan. Kalau Ana nggak, uangnya itu Ana tutupin buat cicilan ini, buat kehidupan sehari-hari. ya. Akhirnya begitu barang laku berkurang, akhirnya sampai bangkrut, Tat. Nah, cuman gitu sedihnya anak, ya udah pelaku riba, terus pelaku kesyirikan lagi. Ketika mebel anak sepi, anak malah menyampaikan hajat ke kuburan wali, Tat, yang dianggap wali gitu loh. Anak Antum pergi, minta. iya minta. Wah, mantap nih pemirsa Iya. episodenya nih. Itu dia. Karena dikasih tahu juga, Tat, sama orang-orang tua gitu kan. Minta sama, boleh nggak Anda sebutin nih makamnya gitu loh. Ya pokoknya secara umum aja lah. Iya. Secara umum aja lah. Artinya saya minta sama yang dikubur, nih jualan saya sepi nih gimana gitu kan. Akhirnya semakin buruk Tat, sampai gulung tikar gitu. Syukur semakin buruk. Iya. Kenapa? Kenapa? Coba ketika antum minta, kemudian antum Dikabulin. sukses. Itu dia, Tat. Itu dia yang Anda syukurin Sorry sekarang. ya, Anda bilang syukur ya. enggak, Antum benar. malah ditegur. Benar. Dan Anda lanjut. syukurnya sekarang gitu. Iya. Jadi gini, Tat. Nyukurin orang bangkrut. Benar. Pemirsa. Tapi kok itu bukti Allah cinta, Man. Iya, itu Coba dia. waktu dia minta ke kuburan kemudian dia sukses. Nah. Wah, kita nggak temenan, Jay. Iya, itu Nggak dia, kenal Tat. sama Anda mungkin. Itu dia. Siap. Nah, setelah bangkrut itu padahal ini sewa ruko masih ada, Tat. Tapi barang habis, mau diapain gitu kan? Barang habis, tapi nggak bisa diputar karena buat nutupin utang. Utang, cicilan mobil, cicilan segala macam. Itu di toko. Di toko, Sama iya. bini ribut nggak? Ribut sih enggak, cuman berinang air mata tiap hari. Subhanallah. Kalau Ana Jay, sorry nih, Ana sering sampaikan di pengajian, tapi Iya. mudah-mudahan pemirsa nggak bosan. Ana nikah 2003 sampai 2007 itu bisa dibilang tanpa konflik kayaknya. Masya Allah. Iya. Tapi begitu Ana main riba, waduh, Konfliknya. kok panas ya? Iya benar, Tat. Temperamental, cepat marah, istri salah sedikit kita marah, Benar. anak salah sedikit kita sentil. Iya. Wah, duit haram nih saya bilang. Alhamdulillah disadarkan gitu. Iya.
Makanya Anda nanya antum sama bini gimana? Sama Anda nanya juga kan ke teman yang lain kayak Wahyu, Anda tanya juga. Iya. Gimana hubungan suami istri? Ya bermasalah juga. Yang kita asupkan Iya. nggak bener kok. Lanjut. Yang paling Ana rasakan tuh dari duit riba ini, uang riba ya, itu hasil jualan itu yang waktu rame nih, yang Ana nggak ngomong saya yang waktu rame ya, itu keuntungan tuh nggak kelihatan gitu loh. Wah, sama-sama. Saya merasakan. Yang kedua, keuntungan itu Ana pakai di buat- angka ada, di Iya. angka Excel ada. Betul. Yang nggak ada. Yang lucunya Tat, malah Ana belikan ke hal-hal yang nggak keruan. Ana beli gitar, Ana beli efek gitar segala macam, subhanallah. Nggak ada sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Habis gitu-gitu aja. Iya begitu-gitu aja. Nah, terus begitu bangkrut, akhirnya Ana mikir Tat, wah ini Ana harus survive nih, ya kan? Ana harus survive. Tapi di sana Ana belum merasakan sebuah hikmah kan. Ana survive, akhirnya Ana karena kenal dengan Abi Auda, beliau masukin Ana ke TVRI. Terserah Abi mau posisi apa aja, kata Abi. Oh, itu awalnya antum ke TVRI ya? Iya. Kata Abi udah masuk TVRI aja. Akhirnya Ana masuk di TVRI itu. Waktu itu posisi driver ya. Siap. Driver. Nah, di sini Itu tahun berapa itu? Itu yang 2012 itu? 2012 ya. Oh, ya. iya. 2000 betul. siap. Nah, di sini udah mulai kelihatan hikmahnya. Kenapa? Jadi yang namanya kerja di TVRI, kalau hari Jumat itu kan kepikir sholat Jumat nih. Ana pikir kan waktu itu rumah Ana di Malkon Temon, Tat. Jauh. Temon jauh. Jauh banget ya, dekat Masjid Jami kan. Ada Mia tuh. Ana pikir kalau sholat Jumat pulang nih jauh banget gitu kan. Akhirnya nanya sama teman-teman, di mana kita sholat Jumat? Udah seberang aja di Asalam Samsat gitu kan. Setelah Waktu itu masih Pak Saudi ya? Pimpinannya masih Pak Saudi bukan? bukan ibu Oh, ibu. Iriani. Oh, Pak Saudi udah nggak ada. Masih ada Pak Saudi, Tapi- waktu itu program, Oh, pimpinan siap, program, siap. bukan pimpinan TVRI bukan. Digigit nyamuk nggak? Digigit sih cuma nggak kerasa. Ada autan padahal pemirsa. Enggak, Lanjut. santai aja. Jadi yang namanya dulu ini Tat ya, artinya kehidupan kita beragama itu memang benar-benar seadanya Tat. Boro-boro ngomong sunnah Tat, artinya kehidupan beragama itu artinya benar-benar seadanya gitu loh. Jadi kalau mau Jumatan itu paling akhir datangnya. Ya. Duduk tuh paling belakang. Anak ingat betul yang sekarang itu dijadiin kantor sudah kan. Iya, Itu iya. dulu tempat parkir motor Tat, di Samsat itu. Anak paling belakang kadang jadi orang udah Di situ tua. tuh? Iya, di situ tuh. Iya. Ya. Kadang penasaran juga siapa sih ustadznya ini gitu kan. Nengok-nengok gitu kan. Nah, terus iya. Jadi begitu tadi di Sholat pojokan, Jumat, iya, pojokan, hampir tiap waktu di pojokan-pojokan gitu loh. Nah, pada suatu hari, pada suatu hari sih, di salah satu Jumat gitu kan. Salah satu Jumat, kalau nggak salah waktu itu Ustadz Febri ya, Ustadz Juni Febri, Hafizahullah Ta'ala. Kok ini suaranya kenceng banget gitu kan? Iya. Penasaran. Lantang. Iya. Lantang. Iya, lantang. Dan khotbahnya benar-benar sangat menyentuh untuk beliau. Alhamdulillah. Waktu itu apa materinya kalau antum ingat? Agak lupa Ana. Yang jelas menyentuh banget gitu loh. Tentang ini kalau nggak salah ya, keutamaan menuntut ilmu Tat. Siap. Iya, benar. Nah kemudian itu Ustadz Febri ya. Akhirnya saya mulai penasaran, nggak lagi tuh di pojokan. Jumat depan Rada maju. tekadnya rada maju gitu loh. Iya. Ternyata dapat di ini di apa? Bahasa kita tuh apa ya? Pelataran itu apa? Iya, di pelataran. Di Teras. teras. Bisa ngeliat Ustadz. Alhamdulillah ternyata Ustadz Junaiman. Siap. Itu Ustadz Junaiman. Begitu sholat, subhanallah mendengar suara beliau merdu sekali kan. Oh, itu. Nah, tapi Barakallahu fiik. nah, kemudian yang di situ mulai terbuka pintu hidayah Tat. Kenapa? Dulu Masjid As-Salam itu sebelum sholat Jumat ada pengumuman Tat. Ada pemberitahuan itu ini saldo. Nah, ada pengumuman diselipkan malam ini insya Allah kajian Ustadz ini. Gitu. Ingat. Iya. Nah, jadi anak perhatiin setiap Jumat Ustadznya beda-beda kan. Berarti ini setiap malam Sabtu atau Jumat malam ada pengajian gitu kan. Nah, di situ Ana mulai mencari-cari nih. Kebetulan teman Ana di TVRI, salah satu karyawan TVRI itu sudah sering ikut kajian dakwah sunnah gitu loh. Salah satunya di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Beliau yang kasih tahu, kalau mau gabung-gabung kita datang aja setiap Ahad.
Siapa? Mas siapa? Edi. Oh, Mas Edi. Edi, ya datang aja ke majelis Siap. majelis Taklim Nanti kita Ar-Rahmat. tag Mas Edi. Terus. Baik. Nah, Kan bisa jadi istilahnya antum ya adalah sedikit onta merah dia kan, dia mengarahkan betul, juga kalau dia betul, terus. Tat. Nah, cuman hidayahnya belum nyampe nih. Belum tergerak, belum nyoba gitu loh. Cuman rasa penasaran udah ada, Tat. Tapi yang yang menarik lagi gini. Begitu nyampe Ramadan, kemudian sampai Idul Fitri, nah TVRI kan setiap tahun ngadain sholat Id kan? Ya. Sholat Id. Nah itu hari anak ketemu Haji Bambang. Padahal anak udah kenal lama dengan Haji Bambang kan? Iya. Waktu Ya, antum anak di dunia sales, label, dunia iya. label, iya udah kenal. Ketemu kaget anak. Waduh, Pak Haji apa kabar bos? Gitu kan? Anak dulu panggilnya bos-bos aja tuh. Ternyata beliau sholat di TVRI, sholat Id. Nah beliau langsung cerita, Jay, aku sekarang Jay ngadain pengajian di rumah. Cuman setengah bulan sekali aja Ustadznya bisa aja gitu loh. Iya. Oh iya kan Ustadz siapa? Ustadz Khairullah gitu kan. Tapi yang lucunya gini, tapi anu Jay nggak pakai itu ini gitu kan. Lanjut, terus anak nimbrung. Oh itu pasti Ustadz Muhammadiyah, lalu bos, gitu kan. Sok tahu lu. Terus. Iya nggak apa-apa Jay, yang penting datang aja Jay. Insya Allah bos datang. Nah akhirnya anak datang gitu loh. Lanjut. Iya. Kemudian antum tentunya masih ingat Tat, setiap kajian di rumah Haji Bambang itu, Haji Bambang ya, anak yang selalu vokal untuk bertanya gitu. Iya. Iya, karena memang sifat anak tuh kalau mencari tahu sesuatu tuh anak harus tuntas Banyak gitu. banyak Iya. pertanyaan di benak antum waktu itu. Iya, iya kan? Pokoknya setiap kajian anak nanya aja gitu loh. Waktu itu nggak ada miss, belum ada miss kan? Belum ada. Iya, belum ada miss. Nah, akhirnya sampailah ke Ramadan berikutnya, lalu kita mulai, Masya Allah juga, anak teringat dengan Kanda Saifullah nih. Iya. Beliau yang begitu banyak andil mengarahkan kita berdua. Ana dengan Kak Bambang, beliau yang banyak mengarahkan gitu. Karena beliau yang sering main ke rumah waktu itu kan. Karena Kak Bambang yang minta nih, Jay, enak kalau ngomong sama Kanda Saifullah, terus diundang ke rumah. Akhirnya kita diajak ke Asalam, terus kita mulai aktif ke Majelis Taklim Ar-Rahmat. Nah, itu. Miss waktu itu belum ada ya? Belum ada. Nah, jadi Lagi pembangunan kayaknya. iya, proses pembangunan betul. Karena 2013 kita udah start terus. Nah, di tengah jalan anak udah mulai aktif nih, udah mulai beberapa kali ke Majelis Taklim Ar-Rahmat. Mulailah datang kendala keluarga pertama. Siapa? Antum mulai memelihara jenggot. Sebelumnya antum melihara nggak? Memelihara juga sih, tapi ala tren, kadarnya ya? ala kadarnya. Kadang kalau pengen ini habis apa di ini Sekarang dihabisin. bukan cuma jenggot, celana juga ya. Mungkin ya tampilan tuh berubah ya. Betul, Tat. Iya. Berubahnya pakai sabuk nggak? Itu mah Ultraman, Tat. Atau Kamen Rider. Nah, akhirnya mulailah ada kendala kan. Istri udah ini mulai kok penampilan berubah gitu loh. Nah, cuman waktu itu Oh, istri belum ikut ngaji? belum. Oh, belum. Kalau istri anak Tapi dia tahu antum sekarang aktif di masjid, aktif di pengajian, dia tahu. iya. Jadi memang dia sempat beberapa kali komentar gitu loh, ikut aliran apa sih ini gitu kan. Bahkan subhanallah istri Ana memang dulu sempat nggak pakai hijab gitu loh. Waktu Ana masih di TPR itu nggak pakai hijab kan. Tapi begitu Ana mulai kajian, Ana pelan-pelan. Ana ini dulu, Ana perintahkan dulu untuk pakai hijab yang ala kadarnya dulu, nggak syar'i kan. Iya. Nggak syar'i. Sampai pada seiring waktu berjalan, nah pas ini acara kawinannya anak Haji Bambang. Nah, itu istri anak memang belum ini. Sekali-sekali anak ajak ke Majelis Taklim Ar-Rahmat, itu pun nggak pasti. Masih ogah-ogahan. Iya, masih ogah-ogahan, nggak pasti setiap pekan nggak. Tapi begitu dia mau, anak langsung gitu kan, langsung berangkat. Tapi masih nggak pakai cadar apa segala macam. Kemudian pas kawinan anaknya Haji Bambang, istri anak ada di situ ketemu sama istrinya Haji Bambang. Pak Ibrahim. Oh, ketemu ya. Istrinya Ustaz Zahal Asbi gitu loh. Akhirnya ngumpul dengan orang-orang bercadar gitu kan. Istri anak akhirnya ngumpul. Nah, di situ dia mulai terbuka. Nah, jadi semakin
mantap langkah ana untuk ngikutin dakwah sunnah gitu loh. Siap. Walaupun waktu itu masih tanda tanya, Ted. Jujur aja nih, ana sama Kak Bambang tuh Ini aliran apa ini ya? iya, lucu Ted. Waktu penentuan satu Ramadan ya, Jay, ke rumah Jay, malam ini sidang isbat katanya kan, Iya. MUI kan. Ternyata gongnya menyatakan besok pemerintah lusa gitu kan. Akhirnya Kak Bambang di depan ana nih, Jay, kita telepon Pak Saiful aja udah. Pak Saiful, assalamualaikum, ya apa kabar, baik. Kita besok puasa nggak Pak Saiful gitu kan. Loh, kata Pak Saiful kan pemerintah lusa ngomongin. Loh, bukannya kita Muhammadiyah gitu. Jadi ini kira Muhammadiyah gitu kan. Ini unik juga nih. Iya. Harusnya Haji Bambang ada nih. Jadi, wah, setelah tutup Jadi telepon sama beberapa kali pengajian itu pun belum antum muncul gini. pokoknya ngiranya lu Muhammadiyah aja ya. Iya. Iya. Jadi begitu selesai telepon sama Kanda Saifullah, Kak Haji Bambang ngomong, Jay, kita ini bukan Muhammadiyah ternyata juga. Ya salam. Terus kita ini aliran apa kayak gitu kan? Nah akhirnya lalu ini dat kemudian Sesat ini ya. Terus nah kalau nggak salah waktu itu datanglah Ustadz Firanda. Firanda datang waktu itu nggak di satu habis tempat. lebaran dong. Iya. Jadi kajiannya di Asalam, kemudian di Baitul Hikmah. Semua dapat ini, termasuk di rumah Kak Haji Bambang. Akhirnya kita Berarti kalau yang di rumah Haji Bambang iya sudah di rumah yang baru ya? iya di rumah kan? yang baru. Di rumah benar. yang baru. Rumah yang baru, iya betul. Terus Nah, akhirnya di situ kita sudah mulai ngerti gitu loh. oh ini ya. Ya oh ini ternyata karena kita sudah mulai ini Kanda Bambang juga mulai beli buku apa gitu, akhirnya banyak baca, oh ternyata kita yang disebut Salafi gitu. Nah, akhirnya Oh kita yang dituduh Wahabi ya. iya. Siap. Oh kita yang dituduh teroris gitu Iya, kan. iya. Ternyata Masya Allah ini artinya inilah jalan kebenaran gitu kan. Kita merasakan enak banget. Bahkan subhanallah Tat, Kanda Haji Bambang tuh pernah berkomentar begini sama Kanda Saifullah. Mas Saiful, orang-orang di kajian ini kalau ulun lihat itu kayaknya artinya kehidupannya itu variatif gitu loh. Ada pengusaha, ada yang orang-orang biasa aja, tapi ulun lihat tuh semuanya tenang kehidupannya. Kayak artinya jiwanya tenang gitu. Akhirnya dikasih pencerahan Duduk lagi ya duduk sama-sama. Iya, gitu itu dia. Jadi Pak Cipto di iya. antara beliau pernah cerita di antara hidayah untuk beliau itu ketika pertama kali kajian di Asalam kata beliau, beliau duduk dan beliau tahu orang sekitar beliau ini ada orang kaya, ada pejabat, ada Iya. kok semuanya duduk begini katanya. Artinya semuanya jadi satu, Iya, belajar. betul. Oh ini nih yang benar nih. Artinya nggak ngeliat derajat siapapun, ente Iya. ente belajar ya duduk, Iya, kita itu. yang di atas. Lanjut. Ya, jadi alhamdulillah sampai pada saat Ana sudah bisa mendawai istri, Tat. Artinya istri udah mulai coba-coba beli cadar 1, 2, tapi belum dipakai nih. Tapi udah syar'i, Tat. Sudah syar'i ya, syar'i sudah dan lebar lah pokoknya. kemudian, nah itu istri yang mulai tertarik pertama, kajian antum, Tat. Yang di Antum mana? inget nggak? Akdipa itu begitu MIS selesai pembangunan MIS, tapi masih debu-debu itu. Oh iya. Beliau punya inisiatif, kita buka Pengajian. pengajian kayak jenis daurah juga ya. Ya, anak ingat. Antum yang minta tentang keutamaan membangun rumah di surga. Iya. Temanya inget anak. Ya karena masjidnya belum selesai. Iya. Iya. Nah itu kan sambil ngumpulin donasi kan gitu itu. Siap. Nah jadi Ana waktu itu kaget, kata Adipa, istri antum diajak nggak di rumah nih mobil Ana pakai jemput. Subhanallah, Tat. Bismillah Ana jemput ke rumah. Kaget istri mau kemana? Kita mau ke Masjid Imam Syafi'i. Ya, jadi itu dia pertama kali dia ikut kajian, Tat. Kajian antum. Alhamdulillah. Iya. Nah setelah itu sudah mulai ada ketertarikan sama istri Ana. Jadi semakin mudah langkah Ana ini untuk mengikuti dakwah ini kan. Nah tapi kemudian itu kendala di istri, Tat. Kemudian di kantor tuh Ana masih kerja, Tat. Di TVRI. Iya. Nah Antum masih driver. masih driver. Siap. Akhirnya Ana udah begitu tahu isbal haram, ya kan? Begitu tahu keutamaan dan kewajiban memelihara jenggot, udah Ana ini semua atribut sebagai seorang muslim, ya kan?
ana jenggotan, kemudian celana cingkrang. Wih, di kantor itu lu hampir tiap hari, Tat. Woi, di mana Dibully banjir? ya? Di mana kebanjiran, woi? Woi. Tat. Iya. Lu kayak ustadz kesiangan aja, lu macam-macam dah. Macam-macam. Iya. Tapi anak-anak dengerin aja, oh ini Nggak ujian. apa-apa, nggak Iya, itu masih artinya anak anggap udah ini mungkin nggak seberat ujian. Kadang orang belum tahu aja. Iya. Kita kasih udur. Orang karena Benar. belum tahu aja. Iya, benar. Nggak ada masalah. Cuman yang kendala yang sangat berat anak rasakan Tat, ketika syuting di luar kota, Tat. Nah, Apa itu? ketika bukan di luar kota aja, di dalam kota pun ketika syuting, ketika anak waktu sholat nyampe nih, anak bentrok tuh sama kru kadang. kerjaan. Iya. Kalau kamu sholat kita nih ketinggalan waktu nih. Oh. Akhirnya anak udah subhanallah ikut akhirnya telat Tat. Karena driver Tat gimana gitu loh. Sampai akhirnya anak memutuskan untuk resign dari TVRI Tat. Tapi ya bukan artinya terlalu buruk kerja di sana, bukan. Enggak. Tapi Enggak nyaman ya. posisi anak nggak nyaman. Sering benturan ya. Iya, untuk Iya. menjalankan sunnah secara maksimal itu nggak bisa Tat gitu loh. Karena terbentur waktu kadang gitu kan. Nah, cuman ya itu dia Tat. Ketika anak jadi teringat nih ya. Ketika sudah cingkrangan, ketika sudah jenggotan, bahkan ketika istri anak sudah bercadar, anak tuh rasanya mau meneteskan air mata gitu loh. Kenapa? Anak orang yang paling depan dulu mengolok-ngolok orang cadaran Tat. Siap. Oh iya, iya. Iya. Ini poin Anda ingat dari antum. Anda sering bawain juga di pengajian. Iya. Itu dia. Antum dulu di antara yang mengejek ya. Iya. Soalnya gini Tat. Pemirsa, ini dulu ngejek-ngejek nih. Ini bang dulu. Hah? Oh iya. Soalnya gini Tat. Gimana itu Jay? Gejolaknya Jay. Iya gini, kan ceritanya gini. Yang lebih duluan kenal sunnah di antara keluarga yang agak jauh ya. Maksudnya bukan keluarga inti nih. Sepupu anak perempuan. Dia kan sekolah kuliah di Malang, Tat. Ya, kuliah di Malang, ternyata alhamdulillah dapat hidayah di Malang sampai dia punya suami di Malang ya. Kajian sunnah gitu loh. Siap. Nah, tapi proses dia nikah nih, proses dia kawinan di Banjarbaru Tat, di tempat orang tuanya kan, itu kita seusai Idul Fitri rapat di rumah nenek gitu lah. Semua Ya. keluarga ngumpul termasuk anak. Tapi dia mau mengemukakan acara walimatul urusnya secara sunnah itu dia rada-rada malu kan karena Iya. seluruh keluarga memang Malu apa ragu-ragu? ya artinya Takut nggak diterima iya. keluarga. Iya. Jadi bapaknya sendiri yang jadi juru bicara kan. Nah, alhamdulillah di keluarga kan kayak dituakan gitu. Akhirnya gimana menurut kamu Jay? Ini maunya si Lida, nggak usah pakai musik. Maunya si Lida laki-laki perempuan dipisah. Waduh paman, kayak begitu kok kayak apa ya gitu kan? Kita nggak biasa begituan gitu kan? Nggak rame dong. Akhirnya semua keluarga nimbrung komen gitu loh. Iya. Apaan lah kawin kagak ada musik ya kan? Nggak rame gitu kan? Akhirnya bisik-bisik lagi si Lida sama orang tuanya. Tapi yang namanya itu kan hak mereka gitu loh. Akhirnya dijalanin yang punya acara. punya acara. Cuman kita akhirnya di belakang ngejek gitu, Tat, mencibir gitu kita di belakang. Acara apaan ini sepi? Ini jauh sebelum antum kena kajian ya? Iya. Terus. Jauh sebelum kena kajian itu. Anak cuma teringat tadi kan. Begitu istri anak udah cadaran, kata anak teringat tadi. Jadi di acara itu hampir dari pagi sampai siang itu acara kerjaan kita sama istri juga sama yang lainnya. Kadang ada keluarga kita yang pakai hijab sengaja bukain Tat, buat ngejek doang gitu loh. Artinya Iya. begitu jahilnya kita dulu Iya. gitu loh. Makanya hidayahnya mahal. Betul Tat, betul. Iya. Itu dia. Nah, kemudian begitu kita memang merasakan hidayah ini begitu mahal ya. Di sini yang anak sama istri anak Tat, benar-benar bersyukur kepada Allah. Dan di samping bersyukur juga selalu memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Iya. Dulu jahil betul kita. Mau minta murah rezeki ke kuburan, mau minta murah rezeki ke dukun, minta diramal itu ini kerjaan bagaimana? Sama Allah seperti itu, Iya. sama kaum muslimin antum mengejek ya? Iya. Double ya? Iya, begitu Apa? jahilnya anak dulu gitu loh. Nggak apa karena bodoh karena nggak tahu. Iya. Kan belum tahu. Benar. Dimaafkan insya Allah. Iya, Lanjut. iya. Nah, jadi kata istri anak, alhamdulillah. Baru sekarang ngucapin alhamdulillah kita dulu Allah bangkrutin usaha kita.
Alhamdulillah sekarang benar-benar ulun rasakan itulah Allah ternyata menginginkan kebaikan untuk kita dengan cara kita dibangkrutin gitu loh. Kebayang nggak Kak? Kebayang nggak kalau seandainya usaha anak maju ya, mungkin anak nggak kenal asalam, mungkin anak nggak kenal antum, mungkin anak Nggak kenal dakwah. ya nggak kenal dakwah gitu loh. Iya. Anak terlena dengan dunia gitu loh, terlena dengan apa materi yang Materi dunia luar dunia, biasa. Iya, itu Akhirnya dia. cinta dunia. Iya benar. Menikmatinya berlebihan. Iya. Iya. Ya itu memang kayaknya di kajian kita pernah singgung Pit ya, bahwasanya Allah itu ketika memberikan ujian bukan untuk menghinakan, tapi satu untuk menaikkan derajat, Iya. dua melebur dosa, tiga. Nah ini antum nih dijauhkan dari keburukan yang lebih besar. Itu dia tuh. Alhamdulillah. Aduh, lanjut. Ada lagi yang sangat menarik nih, Dad. Yang dalam hidup Ana mungkin buat Ana ya sangat berarti gitu loh. Buat istri Ana ini sangat berarti. Anda belum bahas musik ya? Habis Anda mau bahas musik. Dia gitaris nih orang nih. terus. Yang sangat menarik dan sangat berarti dalam hidup Ana juga untuk keluarga ya, dan sebagai motivasi buat anak-anak Ana kan tadi pernah cerita. Dulu Ana ogah-ogahan kalau mau Jumatan, walaupun Jumatan juga ya, datang paling belakangan, duduknya paling jauh. Yang Ana tidak nyangka, Tat, ya, walaupun mudah-mudahan ini bukan sebagai rasa ujub, bukan, Tat, ya. Ini mudah-mudahan motivasi bagi ikhwan juga, bahwa Iya. di Samsat itu kan, Tat, kadang-kadang Ustadz itu kejebak macet atau ada halangan mendadak gitu loh. Iya. Waktu itu Ana duduk di samping Ayanda Haji Abdul Samad tuh. Iya. Nah, tinggal 5 menit lagi, masih belum kelihatan nih waktu itu Ustadz Aiman kalau nggak salah. Eman ya. Ustadz Aiman. Akhirnya Ayanda Samad mulai gelisah. Jay, gimana nih Jay? Kalau Ustadz Aiman nggak datang gimana? Kamu siap nggak? Waduh, ada sih HP ya kan? Iya. HP ada ya. Yaudah tuh siap-siap dulu. Akhirnya anak masuk dulu ke dalamnya. Waduh, ini tangan getaran nih kan? Iya. Waduh, alhamdulillah ada catatan-catatan gitu. Iya. Udah. Qadarullah wa syafa'ala. Bener-bener nggak datang Ustadz Aiman gitu. Gimana? Sampai kayak terlihat panjang gitu leher Ayanda Samad di luar nih. Kelihatan gitu. Wah, bismillah. Ya udah bismillah. Itu udah bunyi, udah dilewatin tuh. Padahal sudah masuk tapi Udah masih masuk. ditunggu lagi dulu. Tunggu lagi, ya. Ternyata udah datang. Akhirnya bismillah naik, Tat. Nah, Ana hampir benar-benar mau meneteskan air mata itu di mimbar itu, Tat. Ana kebayang dulu Ana di pojok sana gitu. Dulu Ana ogah-ogahan, jangankan maksudnya walaupun Ana bukan orang berilmu ya, tapi kan Allah kasih kesempatan Sampai khutbah. khotbah gitu kan. Sampai khotbah dari belakang sampai ke teras, sampai khotbah gitu loh. Dan itu diantara tips supaya kalau Jumatan nggak ngantuk, kita ceramah. Itu ceramah. Iya. Nggak bakal ngantuk, mantap. Kita yang ceramah masa kita yang ngantuk? Kalau gitu yang suka tidur di hari Jumat minta aja Jadi Jumat. Jumat. Iya. Lanjut. Iya. Akhirnya ya teman-teman pada kaget juga gitu loh. Ya Ana bilang alhamdulillah karena memang dulu kan basicnya Ana juga aliyah, Tat. Ya, siap. Kalau untuk basic baca-baca Quran, baca-baca hadis dia aliyah. Kalau untuk basic keberanian ngomong kan Ana kan dulu penyiar, Tat. Iya penyiar, iya. Penyiar radio sampai dapat istri mah di situ. Fans kita. Fans. Itu dia, Tat. Nah, jadi benar-benar meneteskan air mata, Tat. Subhanallah. Hidayah Allah itu kalau memang mungkin salah satunya itu, Tat, ya. Apa tadi menggugurkan dosa, mengangkat derajat ya. Menaikkan derajat, Iya. dijauhkan dari madarat yang lebih besar. Benar. Karena Akhirnya bisa jadi kalau antum waktu itu sukses, iya. makin jauh dari sholat mungkin. Tat. Iya benar. Iya. Dan Iya. antum makin yakin yang antum minta ke kuburan itu. Iya, Tat, benar. Iya. Aduh. Bahkan kita dulu itu kalau memang ada hajatan, nih misalnya mau mau ngelamar kerja misalnya atau ada ujian. Dah, kalau kita lulus kita ke sana ya. Iya, Gitu masih tuh. kan. Iya. Kayak gitu-gitu masih ada tuh. Bentuk bersyukurnya malah salah. Iya benar. Bentuk itu kan bahagia karena dapat nikmat kan, tapi Iya. bentuk bersyukurnya bukan malah menjalankan ketaatan,
Dilarang. Enggak malah bermaksiat, masih banyak itu. Nah, sekarang musik, Jay. Yeah. Kan antum ngaji itu di titik mana ketika antum ngaji, antum tahu itu nggak boleh. Musik itu ya? Iya. Nggak dari awal dong. Enggak. Dari Ustadz siapa kemarin ya, lupa ya. Tapi udah ngaji dulu ya, pokoknya udah ngaji. Udah ngaji dulu. Sama istri udah ngaji dulu. Udah ngaji baru dulu. tahu itu nggak boleh. Iya, baru tahu nggak boleh. Bahkan jaraknya tuh nggak lama dengan masalah larangan ini, larangan foto, gitu. Masih macam-macam foto di rumah kan? Siap. Kalau nggak salah foto dulu, Foto dulu. baru musik. Kalau Itu kendalanya di keluarga sama istri doang, sama orang tua gimana? Antum nggak majang foto, akhirnya ketika antum tahu musik, antum ninggalin musik. Padahal kan antum sekeluarga musisi ya. iya, Musisi. akhirnya dicibir, Tat. Oh iya, dicibir. Iya. Dibilang terlalu ekstrim lah, dibilang wah santai aja lah gitu kan. Ya, hidup santai aja. Iya. Ada ipar anak Abdul Haris, itu nanti di tag tuh. Itu wawancarain tuh unik juga tuh. Siap. Dia mencibir Ana, jadi gantian nih mencibir. Nih dikit-dikit ada sohe nih, dikit-dikit. Itu awalnya ya. Iya harus ngomong gitu. Ana begitu tahu foto itu haram kan? Anu, Riz, foto itu nggak boleh, Riz. Anu, malaikat nggak masuk di rumah, yang masuk malah syaitan gitu kan. Wah kamu nih, anu korban ini kajian di situ nih, gitu kan. Dikit-dikit hadis sohe, dikit-dikit hadis sohe. Akhirnya setiap ketemu keluarga, anak diajak loh. Tuh si hadis sohe datang gitu. Gitu Tat. Iya, Sampai dijulukan si hadis sohe datang. Ini gitu. bukan gibah. Iya. Bukan gibah. Nanti Mas Harisnya kita Iya, wawancara juga. yang julukin anak si hadis sohe itu Haris gitu lah. Oke. Akhirnya, nah Masya Allah, ini kita saling ini ya kayak mata rantai ya. Ya. Yang mulai terbuka hari itu dapat hidayah, Abu Ibrahim. Anak sengaja mancing. Anak WA nama, bukan WA waktu itu BBM ya. Maksudnya gimana? Kenal Abu Ibrahim? Anak kan, iya, enggak. Rumah Aris itu dekat Abu Ibrahim. Oh, terus? Di Pandan Arum. Oh, iya. Anak kan setiap Ahad kan Di Jari Saleh? Iya, Jari Saleh. Iya. Anak setiap Ahad kan ke rumah Haris. Karena orang tua di sana, tinggal di sana. Nah, jadi anak Tahu. Anda pernah ngisi manasik? Betul. Kalau anak sholat zuhur kan ketemu Abu Ibrahim, sekali-sekali kunjungin ada ipar anak Haris biar kita ngomong-ngomong apa dulu gitu. Akhirnya dia mulai terbuka waktu sering dikunjungin sama Abu Ibrahim. Panji-panji. Saudara antumnya malah enggak ya? Iya, belum. Dari Harisnya dulu gitu loh. Nah, itu Anda kalau pernah umroh bareng tahun berapa ya? 2018 kayaknya, iya bareng. 18. Terus. Nah, jadi ya artinya itulah bagian-bagian dari poin-poin penting yang kendala di keluarga dan iya. Kalau sampai sekarang masih nggak aja? Sekarang artinya sih, dalam artian gini ya, di keluarga dekat kayaknya udah paham ya. Udah paham. Orang tua, paman, bibi, saudara udah paham semua ya. Udah paham. Yang rada jauh mungkin yang masih belum. Iya. Kita ajian pernah bareng juga ya? Umroh ya? 2000 berapa kita? 2015. 2015 ya? Itu umrah itu, Tat. Wallahi demi Allah, ujian anak setelah keluar dari TPRI. Anak kalau boleh jujur ya, anak sebenarnya bukan resign, tapi dikeluarin. Oh iya. Tapi malah umrohan ya? Umrah, setelah dikeluarin umrah. Allah menghibur anak di sana gitu loh. Siap. Itu 2015 ya? Iya, di rumah. Itu yang bareng 4 ustadz bukan? 4 ustadz yang kita selfie bareng berdua. Siap. Soalnya gini, Jay. Ini kalau ini cerita anak pribadi. Itu umroh anak pertama kali sejak anak selesai dari riba Begitu 2008. Iya. Masya Allah. Bayangin. Anak lulus Madinah 2004, pulang ke Indonesianya awal 2005. Setelah pulang 2005 itu Anda mungkin 2 atau 3 kali pergi umroh. Artinya lancar lah, no problem lah. Sejak main riba itu, Anda ikut daurah males. Padahal waktu itu ikut daurah, itu undangan. Anda diundang. Orang mengharapkan dapat undangan untuk ikut daurah itu. Anda diundang, nggak datang. Bayangin. Karena apa? Sudah kotor ya, sudah udah nggak baik ya. Jadi perlu 7 tahun berarti. Perlu 7 tahun untuk membuat diri ini mungkin layak menginjakkan kaki lagi tanah suci. Seperti itu. Makanya
Ana sering sampaikan di pengajian, khususnya pengajian manasik, jangan sampai kita punya harta, kemudian tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin, diantaranya untuk pergi umrah apalagi hajian. Takutnya memang Anda belum layak ke sana. Takutnya memang Anda nggak layak menginjakkan kaki Anda di sana memang. Akhirnya berat terus, nggak daftar-daftar, nggak. Iya. Nggak ada pesan dari travel manapun ya. Lanjut ya. Iya. Ya tadi terkait soal musik tadi ya. Ana yang jelas musik itu di antara mendengar kajian para ustadz kita, waktu itu kalau nggak salah Ustadz Ahmad Zainuddin yang Ana benar-benar baru yakin bahwa musik itu haram. Dan Ana juga baca artikel gitu loh. Ana baca-baca dalil-dalilnya memang udah Ana yakin sudah. Nah, tapi cukup berat ya. Cukup berat, Pak. Berat. Gimana, Pak? Orang yang bisa main alat lebih berat dibandingkan yang cuman penikmat musik. Penikmat musik itu Ana. Ini dia juga pinter main nih. Main rebana. Kadang tuh kalau kita ke mall ya, atau kita lagi diajak teman makan-makan gitu kan, yang berbahaya itu lagu atau musik yang favorit kita gitu loh. Oh iya, Ana pernah nih Jai. Waktu itu sama Ustadz tamu lah pokoknya. Ana sama Zainuddin gitu ya, sama Ustadz yang lain plus sama Ustadz tamu. Masuk ke sana. Dan kita kan kurang lebih seumuran lah ya. 78, 79, 80 segitu-gitu lah umur kita ya. Betul. Masuk ke sana, dari luar ketika di parkiran musiknya lain tuh. Tapi begitu kita masuk dirubah jadi musik 90-an. Waduh, gitu. Aduh. Artinya yang punya warung tahu nih anak-anak 90-an nih. Benar, memang begitu tuh. Iya, akhirnya kita kan akhirnya nostalgia kan. Waduh, nih dulu pernah hafal nih. Itu yang susah kadang-kadang sampai sekarang. Benar. Untuk beli kaset. Dulu ya untuk beli kaset, kemudian untuk beli DVD setelahnya, untuk zaman berikutnya untuk mendownload udah enggak sih. Tapi kalau yang di tempat umum itu masih susah sekali. Kadang-kadang diam tapi kaki gerak ya. Itu dia. Mudah-mudahan kita dijauhkan lah. Iya. Amin ya Rab. Iya. Benar. Siap. Lanjut ya. Iya. Artinya di musik itu belakangan cuman mantap ya. Setelah dengerin ceramah juga ya. Iya. Karena banyak yang sudah ngaji Jay, itu berat. Di antara yang Anda sebutkan tadi, kadang-kadang kalau ngajinya masih pakai rasa, begitu masuk bab itu mental ya. Iya. Nggak ini. Tapi antum lanjut ya, alhamdulillah ya. Lanjut iya. Bismillah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Artinya mungkin kalau misalnya masih banyak cerita Jay, bisa kita ini ya, bisa berlanjut ya. Iya. Mungkin di episode yang lain. Rahman aja Anda pengen wawancara lagi nih, dia masih banyak punya cerita dia. Biar berbagi gitu loh bahwasanya. Benar. Karena yang Anda simpulkan, pemirsa, yang saya simpulkan dari cerita Ejai adalah cerita pertamanya tadi. Kalau misalnya dia menjadi orang yang sukses waktu itu, mungkin makin jauh lagi dari sunnah ya. Benar. Tapi Allah bangkrutin karena Allah cinta Jai. Benar. Allah bikin bangkrut karena Allah cinta. Allah ingin tegur antum, cara antum berdagang salah, cara antum menafkahi keluarga salah, dibikin hancur sekalian. Tapi akhirnya kan kemudian tersadarkan, oh waktu itu kita diselamatin sebenarnya. Makanya yang kita takutkan ketika kita pesugihan, katakan ya, melakukan pesugihan, kesyirikan supaya rezeki lancar, Allah betul kasih yang kita inginkan, itu malah berbahaya. Akhirnya tambah yakin, wah ini bener nih kuburan ini berarti, wah ini bener nih berarti karena benda ini nih. Akhirnya keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki terkikis, bahkan mungkin hilang. Benar. Jadi mungkin itu yang Anda bisa ambil faedah untuk pemirsa juga, bahwasanya terkadang Allah berikan ujian, bukan Allah berarti menistakan atau menghinakan, tapi satu, untuk menaikkan derajat. Di antaranya tadi dikeluarin, habis itu malah bisa umroh, oke? Iya. Oke. Itu cerita yang lain tuh kayaknya kapan-kapan tuh. Kalau cerita umroh tuh bisa diceritakan sekarang. Boleh sekarang aja. Sedikit ya. Sebelum saya kasih kesimpulan. Gimana? Antum kan istilahnya bangkrut, kerja lagi dikeluarin. Lah kok bisa umroh itu loh? Itu dia. Cerita umroh anak benar-benar maha kuasanya Allah. Gitu. Alhamdulillah.
Dan yang mau anak angkat di sini adalah mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Quran. Anda teringat perkataan Syekh siapa itu, Tat? Setiap yang terkait dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan mulia gitu loh, ya kan? Apa? Kenapa Malaikat Jibril dikenal sebagai apa, Tat? Ruhul Kudus ya? Karena membawa Al-Quran, ya kan? Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya? Karena mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Anda merasakan itu, bukan artinya Anda mendapat kemuliaan, bukan, Dat. Anda merasakan kecipratan dari keagungan Al-Quran. Kenapa? Anda kan dulu ngajar privatnya anak Kak Bambang, Rizky, ya kan? Akhirnya akrab dengan Kak Haji Bambang. Waktu itu lagi makan-makan, kalau nggak salah ada antum, Dat. Dari para asatid, iya. Dunia laut juga. Ada Ustaz Hasbi. Berapa kali disebutin dunia laut? Iya, berapa ada Ustaz Hasbi, kalau nggak salah Ustaz Febri, ada antum. Tapi waktu itu Ustaz Hasbi lagi gendong anak beliau yang paling kecil tuh, anak lupa namanya. Haji Bambang ngomong, Jai, antum doain anak punya anak lagi, laki-laki. Kalau Rizky sampai punya adik lagi, ya, kalau mamanya sampai hamil lagi, kamu kumrohkan. Amin ya Allah, Nabi bilang, amin ya Allah. Nazar ya? Iya, nazar beliau. Terus ngomong, semua ustaz tuh ngomong, amin, Jay, lu berdoa malam ini, Jay, ya kan? Akhirnya, alhamdulillah, anak bermunajat sama Allah, ya Allah. Ini nazarnya ke Bambang, tolong dengar ya Allah. Ya kan, mudah-mudahan dikasih keturunan. Subhanallah, 3 bulan kemudian, setelah selesai ngajarin ngaji, ke Bambang, langsung melahirkan. Belum ya? Cepet amat ya. Kita habis selesai ngaji, biasa sholat Isya bareng, Tat. Sholat Isya kan di musola terdekat. Habis sholat Isya baru tuh Kak Bambang buka ngomongan. Jay, kayaknya kamu, insya Allah langkah kamu sampai ke Mekah. Mana kakak? Anu Jar, Mama Iki hamil. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi nanti yang ada teksnya. Yang mau anak angkat kan keagungan Al-Quran gitu loh. Iya. Kalau anak nggak ngajarin ngaji mungkin nggak kenal beliau. Nggak kenal beliau gitu loh. Nggak sampai begitu gitu loh. Iya. Alhamdulillah ya. Memang orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan kok. Iya, itu dia. Mudahan bukan bagian dari ujub. Mudah-mudahan. Artinya kita merasa itu. Pasti. Iya, kita merasa karena Al-Quran lah kemudian kita dapatkan banyak keberkahan. Itu dia, Tat. Intinya di situ. Gini, sedikit faedah berkaitan dengan bedanya kibar, sombong sama ujub. Kalau sombong, di salah satu definisinya itu meremehkan orang. Iya. Kalau ujub, bangga aja tanpa meremehkan orang, tapi bangga aja. Ini insya Allah bukan. Ini menceritakan kenikmatan dan hubungannya dengan Al-Quran, kemudian orang termotivasi. Siap. Jadi pemirsa, mungkin kita sudah di akhir pembicaraan, sudah hampir 1 jam ya, bahwasanya ujian itu bukan untuk menistakan, ujian dari Allah bukan untuk menghinakan hambanya, tapi 1, untuk mengangkat derajat hambanya, 2, perlu berdosa, dan itu pasti. Yang ketiga, ini yang terkadang kemudian kita terlewatkan semuanya, Allah ingin jauhkan kita dari keburukan yang lebih besar. Maka bersabarlah untuk siapapun di antara kita yang sedang menghadapi ujiannya. Insya Allah ketika dia bersabar, dia akan keluar dari masalahnya. Ini hanya sedikit dari cerita yang banyak. Anda ketika ngajak Ijay wawancara, dia punya segudang cerita sebenarnya. Ini hanya sebagian di antara cerita pribadi Ijay, bagaimana dia merasakan keterpurukan, tapi kemudian bangkit dan terseok-seok juga. Tapi alhamdulillah, Allah berikan hidayah sunnah hingga kemudian kenal dengan kajian, bahkan yang tadinya di pojokan masjid, dia yang jadi ceramah. Barakallahu fikum Ijay, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan obrolan singkat ini, nggak singkat sih, hampir 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa. Dan insya Allah mungkin formatnya akan seperti ini dulu di masa pandemik, nggak di mobil dulu karena itu terlalu dekat. Kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya berkaitan dengan ini jalan hijrahku.
sekilas cerita di antara sedikit cerita dari sebagian ikhwah untuk memotivasi yang lain untuk tetap tegar akan semua masalah yang dihadapi, karena ketika Anda sudah mulai hijrah, musuh Anda banyak. Anda sudah mulai ingin menjadi insan yang lebih baik, musuh Anda banyak. Maka harus bersabar dan insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini jalan hijrahku bersama Zainuddin Abu Naufal. Barakallahu fikum dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.